netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Makanya tetap di CNN Celebrity and Netizen. Ada apa lagi sih ini netizen? Pasti banyak banget dong ya informasi terupdate seputar selebriti yang akan Fania bagikan kepada netizen di rumah. Tapi sebelum itu Fania mau tanya dulu nih kabar dari partner Fania yang hari ini agak lagi kedinginan katanya. Coba gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa baik banget ya, kayaknya tuh kedinginan banget nih hari ini ya kan. Kayaknya cuacanya mendukung. Cewek cowok bumi ya, ini kan hijau coklat ya kan Jam? Oke. Udah capek. Oke, ya, di bumi sih. Bener kan? Jadi tentunya informasi hari ini pun juga informasi seputar selebriti yang tentunya lagi down to earth banget gitu loh. Oh, membumi selebritinya. Itu dia. Emang ada apa aja sih Fania? Kok bisa sampai membumi kayak gini? Karena ada informasi seputar selebriti yang sikapnya itu tuh benar-benar dipuji oleh tuayan netizen tentang salah satu selebriti yang tiba-tiba memeluk selebriti tersebut. Ada juga yang selebriti barusan ditipu akhirnya sampai menjual rumah. Jadi dia kan down to earth banget sampai menjual rumah. Gitu, itu bukan down to earth, tapi down to earth ya. Di bawah bumi ya. Lanjut. Ya, jadi seperti itu Cema. Ada berbagai informasi yang up to date tentunya yang akan Fania bagikan kepada netizen di rumah. Gimana Cema? Menarik banget ya hari ini ya. Menarik kan? Informasi sangat informatif. Makanya jangan kemana-mana, duduk manis sampai di akhir acara biar kalian tuh tambah pinter nih. Biar nanti kalau misalnya gosip sama tetangga, tahu nih apa yang mau dibahas. Gitu itu kan? dia. Ya udah kita ke informasi pertama yang tentunya ini juga salah satu informasi dari selebriti yang sangat unpredictable banget nih, Cem. Unpredictable. Emang ada apa sih, Pan? Ya, kok bisa unpredictable? Kita langsung bacain aja nih di belakang sini informasinya. Coba dibacain tuh, Cem. Mengejutkan, Roro Fitria gugat cerai Andre Irawan. Daftar secara online kayaknya sekarang. Waduh, ya kan? Ya. Ini sangat mengejutkan sekali ya, apalagi daftarnya secara online, ya kan? Kayak dia mengikuti zaman banget ya kan, serba online sekarang. Kira-kira seperti apa informasi lengkapnya? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja. Ini dia. Aduh, ini tuh bener-bener shock banget loh Cema. Karena dia itu barusan menikah tuh belum nyampe 1 tahun umurnya. Tapi tiba-tiba itu dia, tapi tiba-tiba udah digugat cerai Cema. Bahkan anaknya pun juga baru 1 bulan apa kalau nggak salah. Tapi udah digugat cerai aja gitu loh. Jadi ini baru melahirkan, terus mau bercerai gitu aja? Iya, bener banget. Dan dengar-dengar katanya dia itu menggugat cerai karena melihat pasangannya yang sering berhubungan dengan sosok wanita lain. Mulai dari teleponan, video call, dan sebagainya. Akhirnya dia berspekulasi kalau cowoknya itu selingkuh dan akhirnya dia menggugat cerai. Seperti itu, Cema. Dan menggugat cerainya secara online dan langsung memblok semua cara berkomunikasinya tuh udah nggak ada lagi nih. Oh, udah bener-bener nggak mau berhubungan lagi ya dengan suaminya ya. Bener-bener sampai diblok semua sosial media dan juga WhatsApp dan lain sebagainya ya. Bener banget, udah nggak bisa lagi berkomunikasi dan tidak bisa lagi dibicarakan secara baik-baik sepertinya. Waduh. Ya. Padahal udah dikaruniai anak nih ya kan, baru saja melahirkan dan tapi harus menjalankan proses perceraian seperti ini. Cukup disayangkan sih sebenarnya. Padahal sebenarnya bisa loh masalahnya itu tuh diselesaikan secara baik-baik gitu kan. Tapi kalau aja ada salah sangka gitu loh, Cem. Tapi kalau misalnya kita lihat kasusnya sendiri sih kayaknya ini Roro Fitrianya aja yang udah nggak pengen sama suaminya. Oh, seperti itu. Tapi kita lihat nih komentar netizen seperti apa ya, Kak? Apakah julid atau seperti apa? Ya, kita langsung lihat aja komentar pertama ini langsung datang dari siapa tuh, Cem? Sumargono Dawang. Mungkin suaminya bertindak semaunya sendiri katanya. Nah, kan bisa jadi suaminya yang salah tuh Cema. Karena mungkin berhubungan beneran dengan sosok wanita lain. Akhirnya si ceweknya pun juga, siapa sih cewek yang mau diselingkuhin sama cowoknya? Pasti nggak ada dong. Nggak ada sih sebenarnya. Tapi di sini juga kita, Cema baru mikir ya kan, apalagi si suaminya tuh tinggal sama Roro Fitria atau di rumahnya Roro. Mungkin kayak udah capek kalau dia capek batin, capek hati gitu kan. Ayo dong. Membuat sesuatu gitu. Itu dia, mungkin aja dengan adanya kasus ini si suaminya akhirnya tergerak untuk bisa bekerja lebih lagi dan juga bisa bisa membuktikan kepada Roro kalau dia tuh suami yang baik dan juga setia. Bener banget. Ya udah kita lihat nih komentar kedua datang dari siapa nih Fani? Oke, di sini langsung datang dari hartati.sn. Dia bilang katanya, "Janganlah Mbak Roro, jangan ikutan kayak yang lain kawin cerai. Kasihan anak komunikasinya lagi." Bener banget ya, apalagi di sini kan anaknya juga masih sangat muda
udah gitu. Tiba-tiba dikabarkan kalau suami istrinya bener-bener papa mamanya akan cerai gitu loh. Pasti sedih banget dong kalau misalnya ke depannya anaknya udah tumbuh dewasa, nanti ditanya kasusnya apa, cuman karena spekulasi kayak gitu kan juga nggak enak dengernya. Bener banget, dengan dibicarakan secara baik-baik nih, dibuat clear dulu semuanya. Kalau memang benar adanya seperti itu, mungkin bisa dibicarakan kembali ya kan. Benar banget. Tapi kalau memang keputusannya sudah bulat, ya udah mau gimana lagi. Ya udah, kita lihat nih komentar terakhir, kira-kira datang dari siapa nih? Dari Ibu Riau, lo penyanyi dulu tapi kenapa barusan dikarunia anak kok cerai? Gak kasihan anaknya toh katanya. Gak kasihan sama anaknya. Ya mungkin di sini juga Roro tuh sudah sudah benar-benar bulat banget tekadnya, menunggu 9 bulan sampai anaknya lahir, baru nih setelah lahir sudah lepaskan semuanya. Aduh sayang banget ya. Tapi by the way kenapa jadi Jawa lagi ya Cemploknya? Enggak tahu kenapa. Karena lihat komentarnya itu dari ibu-ibu Jawa semua. Oh, ibu Jawa ya. Apalagi kan Mbak Roro tuh dari Jawa juga. Nah itu dia. Ya udah kita lanjut lagi ke komentar cukup. Komentarnya udah beres ya kan. Kita beralih ke informasi berikutnya aja ya kan. Kita berdoa aja mudah-mudahan yang terbaik untuk Mbak Roro ya, sama sang suami. Dan anaknya juga mudah-mudahan bisa tumbuh menjadi anak yang kuat walaupun tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Benar banget. Ya udah kita langsung beralih ke informasi selanjutnya. Kira-kira datang dari siapa nih, Cema? Langsung kita baca artikelnya di belakang nih ya. Rizky dan Natali, dulu disayang, sikap Rizky Febian ke Azam kini disebut jauh berbeda. Natali nggak pernah video call lagi katanya. Waduh. Mungkin di sini Rizky Febian kuotanya habis. Nah, jadi nggak ada yang tahu ya. Atau enggak handphonenya lagi lowbat, jadi nggak pernah bisa video call lagi. Mungkin aja HP-nya lagi di servis kan, jadi nggak bisa video call. Nah, ya udah daripada kita berspekulasi sendiri, mendingan kita lihat nih informasi selengkapnya seperti apa ya. Ini dia. Waduh, bahkan di sini Natali bilang kalau misalkan Azam tuh ketemu sama Rizky terakhir waktu acara sama Mahalini. Berarti udah lama banget ya kan. Tapi kan kalau kita tahu sendiri nih, kalau misalnya Rizky sekarang lagi sibuk banget ya kan. Konser di sana, konser di sini, harus kemana, mungkin belum waktunya aja untuk kembali lagi ya kan, atau untuk ngobrol kembali. Bener banget ya, karena seperti yang kita tahu ya, kalau sekarang tuh konser tuh di mana-mana lagi jalan gitu loh. Benar. Apalagi Rizky juga pasti diundang kemana-mana dengan lagunya yang sangat-sangat viral kan. Benar. Jadi mungkin aja bukan karena kurang perhatian atau nggak peduli lagi, tapi lebih karena lagi sibuk aja. Lagi sibuk aja, apalagi orang punya kesibukannya masing-masing ya kan. Nggak bisa kita prediksi nih kesibukannya. Hari ini lagi santai deh kayaknya ya kan. Atau besok lagi ngapain, nggak mungkin kan. Kita punya schedule-nya sendiri nih. Bener. Dan nggak mungkin juga kayak Rizky setiap hari harus share ke Natali seperti apa. Nah, nanti dikiranya bukan jadi ibunya tapi jadi manajer ya. Jadi ngabarin kabar setiap waktu gitu kan. Makanya mungkin aja Rizky ketika punya waktu free mungkin nanti juga akan datang ke Azam lagi dan juga main-main lagi lah sama Azam. Bener banget. Oke, udah kita langsung lanjut nih baca komentar netizen menanggapi Natali yang beranggapan kalau Rizky ini udah nggak perhatian lagi sama Azam. Kira-kira komentar pertama datang dari siapa nih, Cemba? Langsung kita lihat di belakang nih komentarnya ya. Datang dari ASDC11. Intinya jangan mencari pembenaran untuk diri sendiri sehingga yang lain terlihat buruk. Bener banget ya. Karena sekarang tuh netizen semakin pintar dalam menilai apapun ya kan. Apalagi kayaknya terlalu banyak nih Bunda Natali menyuarakan pendapatnya ya kan ke publik, sehingga kayak orang tuh menilainya ini Bunda terlalu talkatif gitu kan, terlalu aktif banget dalam berbicara ya kan, sedangkan dari pihak sananya terlalu diam. Itu dia, takutnya apa-apa tuh di-sharing gitu, mau curhat apapun di-sharing padahal belum tahu faktanya seperti apa. Kita kan juga belum melihat dari sisi Rizky Febiannya beranggapan seperti apa ketika Natali berspekulasi seperti itu. Bener banget. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Ini langsung datang dari Sania Dov. Dia bilang katanya geli sama emaknya nyari duit sampai begitu juga kan, ilfil jadinya si Iki. Oke, butuh uang tapi jangan bener-bener up banget, apalagi baru viral karena suatu hal. Yah, aku sok bijak, maaf ya. Ini lebih ke netizennya curhat ya, karena mungkin dia sudah sangat mengikuti tentang Natali dan juga keluarga dari Sule dan juga Rizky Febian. Akhirnya dia pun mengetahui kalau sebenarnya tuh makin kesini dilihat-lihat kok Natali jadi makin ke situ. Iya, kan? Makin kesini makin kesana gitu kan. Jadi harusnya apapun jangan sampai di up semuanya, apalagi menjatuhkan orang lain padahal kita belum tahu faktanya seperti apa. Bener banget, mendingan kayak
kayak daripada kita curhat ke sosial media ataupun ke media lainnya, mendingan kita langsung ngobrol sama keluarga kita sendiri. Kan bisa WhatsApp, bisa telepon duluan atau bisa video call duluan. Kalau misalkan kayak kita udah kangen sama mereka, nggak usah nunggu-nungguan lah. Iya, benar banget. Kita lihat nih komentar terakhir, kira-kira datang dari siapa nih? Dari Farid Atalah 2, kebaikan seperti apa lagi yang kamu inginkan dari seseorang kakak yang aibnya adiknya kamu bongkar, dari seorang anak yang aibnya ayah kamu bongkar, seperti kamu tidak punya aib saja Nat, katanya. Ini kan kayaknya netizennya tuh agak curhat ya. Iya, benar. Kita semua ya. Karena kan ini netizen yang benar-benar mengikuti dari awal sampai dengan sekarang kasus Natali dan juga Sule. Benar banget. Berita-berita kemarin kan kayak Natali perselisihan sama anaknya Putri Delina, terus sekarang Natali perselisihan sama Sule, terus dan lain sebagainya. Banyak aja yang digali, ditambah-tambah lagi semuanya. Bener banget. Tadi dialognya udah kayak dialog sinetron ya. Udah bongkar aib sana, bongkar aib sini gitu. Tapi balik lagi ya, semoga dengan adanya kejadian ini pun jadi pelajaran kalau semua itu nggak perlu dicurhatin di sosial media, apalagi sampai menjatuhkan salah satu pihak yang belum ada feedbacknya sama sekali ke tokoh tersebut kan. Ya udah, kita tinggalkan nih berita dari Natali tadi, kita beralih ke informasi berikutnya nih. Datang dari siapa nih, Fania? Oke, kita langsung lihat aja nih, ada di belakang sini nih dari temennya Cema. Coba langsung dibacain aja, Cem. Aduh, tiba-tiba dipeluk Livi Renata, sikap halilintar tuai pujian dari netizen, suami idaman. Waduh. Emang apa sih yang dilakukan sama Atta sampai netizen tuh bilang suami idaman? Kira-kira kayak gimana ya? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Wah, emang idaman banget ya, dan patut dicontoh ternyata. Ya udah, kita lihat nih komentar netizen seperti apa ya menanggapi ini semua. Ini komentar pertama datang dari Nonita 124. Best banget attitude Atta, bener ya, menolak secara halus ya kan, dan membuat Livi menjadi sakit hati gitu loh. Nah itu dia. Yaudah, kita langsung lanjut lagi aja nih, bacain komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Libris House. Dia bilang katanya, kadang kita emang harus bisa mengenal lawan main kita. Apakah dia tipe konservatif atau modern, apalagi buat cewek. Gak baik buat main nyosor aja. Ditambah yang disosor juga udah menikah. Bener banget ya, ini lebih ke Livi itu tipenya agresif. Mungkin Livi udah terbiasa hidup di luar negeri, jadi kayak sebebas itu ya kan. Ya udahlah, kita lihat komentar berikutnya seperti apa ya. Datang dari Valda Abigail, Livi polos banget ya Desi, katanya. Livi emang polos kok, katanya. Either polos atau emang sengaja, kita kan juga nggak tahu ya seperti apa. Ya udahlah ya, yang penting Atanya bisa menjaga diri dan menjaga perasaan dari Aurel ya kan, dan juga menjaga perasaan Livi tidak sampai sakit hati. Dengan tindakan-tindakan yang benar-benar bisa kita contoh nih buat netizen di rumah. Dan netizen, ternyata informasi tadi menutup perjumpaan kita di segmen ini. Tapi jangan kemana-mana, masih ada informasi lainnya di segmen berikutnya. Tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Dibuka dengan tangisan dari Ibunda Fuji. Waduh, ini kayaknya Fuji juga langsung meraung-raung ya kan kepada netizen yang membuat ibunya menangis. Kira-kira seperti apa nih, lihat nih artikelnya di belakang. Ibunya nangis karena head comment, Fuji ngamuk, berisik tahu. Lu nggak punya hak untuk ngejudge orang, katanya. Bener banget, karena kasihan juga sih Cem. Jadi posisinya itu ibunya Fuji itu lagi jualan di live TikTok. Terus tiba-tiba ngeliat komentarnya tuh banyak banget yang nge-hate kalau misalnya ya elah ibunya itu naik gara-gara anaknya itu lagi terkenal sebagai kayak gitu, nge-hate kayak gitu intinya. Sampai akhirnya kejadiannya adalah di live tersebut bukannya ibunya menjual barang lagi, tapi menangis terseduh-seduh gitu. Dan bahkan ada komentar dari netizen yang mengungkapkan ya kan, bilang kalau misalkan ibunya itu terkenal dan keluarganya terkenal gara-gara musibah dari keluarganya sendiri. Ya hati ibu siapa sih yang tidak terenyuh ya kan akan hal itu semua. Kayak netizen harus dijaga sih dengan hal-hal sensitif seperti ini ya kan. Walaupun Fuji dan keluarganya udah menjadi public figure, tapi mereka juga punya hati untuk menanggapi hal-hal sensitif seperti ini. Dan semuanya pun juga nggak ada yang mau terkena musibah, terutama dari keluarga Fuji sendiri. Jadi mereka pun juga nggak bakal tahu bakal kejadian seperti itu, dan akhirnya sampai Fuji sekarang bisa terkenal sekarang juga nggak ada yang tahu gitu. Bener banget. Dan bahkan ibunya sampai berkomentar ya kan, katanya tuh, saya lebih baik tidak terkenal daripada harus kehilangan kedua anak saya. Itu dia. Ini bener-bener bikin sedih sih sebenarnya ya. Ya udahlah, kita lihat komentar netizen menanggapi ibu Fuji yang menangis dan Fuji yang mengamuk ya kan. Gitu nih. Komentar pertama datang dari
Tisha Fabrizio, makanya Bu nggak usah punya akun sosial media kalau mentalnya belum kuat. Resiko terkenal ya gitu katanya. Waduh. Nggak gitu juga sih netizen ya. Iya bener sih. Sekuat-kuatnya orang kalau misalnya udah nyangkut masalah anaknya yang udah nggak ada pasti sedih juga dong. Iya bener banget, dan di sini pun juga namanya juga sekarang di dunia digital kan. Bener. Ya. Kalau misalnya punya bisnis apapun juga harus punya sosial media, dan di sana pun ibunya kan juga punya sosial media untuk bisnisnya, bukan untuk mencari sensasi ataupun lainnya. Bener. Jadi kalau misalnya ada netizen yang berkomentar seperti itu kurang setuju sih dari aku. Ya, dukung aja deh usaha orang, jangan sampai menjuliti ya kan. Bener banget. Juliti yang lain aja, masih banyak kok artis yang bisa dijuliti ya. Itu Udah dia. kita beralih nih ke komentar berikutnya, kira-kira datang dari siapa nih Fania? Di sini langsung datang dari Arumisme. Jangankan netizen, om gue sendiri aja gue maki-maki karena nyakitin mak gue. Kayaknya setiap anak pasti punya insting belain ortunya deh. Bener banget, seperti yang kita tahu ya, kalau Fuji di sini tuh ngamuk ke sosial medianya. Kalau misalnya ada netizen yang nggak suka sama keluarganya, nge-hate-nya ke sosial medianya Fuji aja, jangan sampai ke orang tuanya. Karena kasihan orang tuanya kalau sampai nangis, apalagi kalau kita seorang anak pun ngelihat orang tua nangis gara-gara kita kan juga pasti hati kita hancur gak sih? Bener banget sih, kalau misalnya Cema ada di posisi Fuji, Cema juga akan melakukan hal yang sama. Ya kan, lebih baik menghujat ke Fania daripada ke Cema. Gak gitu. Gak gitu ya. Ya udahlah, kita lihat komentar terakhir nih, kira-kira datang dari siapa ya? Oke. Dari Zenis Cute, emang si netizen zaman sekarang ketikanya bikin istighfar, ada undang-undang ITE juga nggak ngaruh, tiap ada artis kena kasus pasti dikomentarin gak enak. Dapat kabar bahagia pun ada aja yang komen nge-head. Entah apa yang bikin sadar netizen katanya. Mungkin yang bikin sadar netizen adalah cuan. Nah, ya kan? Kasih duit langsung dibaik-baikin. Oh udah gitu itu konsepnya. Jadi bisa mungkin ya pemerintah Indonesia mengadakan cuan untuk komentar netizen yang baik gitu. Jadi komentarnya semakin baik dapat duit gitu. Atau enggak Puji atau mamanya memberikan giveaway ya kan, biar nggak dikomentari jahat lagi. Ya udahlah, kita tinggalkan nih informasi tadi, ya kan, kita beralih ke informasi terakhir. Kira-kira datang dari siapa nih Fania? Ini dia, ada di belakang sini artikelnya, bangkrut akibat ditipu 10M. Jessica Iskandar jual rumah mewahnya, sang kakak pasrah. Waduh, ini kasusnya udah lama, yang katanya ditipu oleh salah temannya satu sendiri, bener ya banget, kan? yang katanya ditawarkan bisnis mobil ya, itu sewa mobil ya kalau nggak salah Sewa ya. mobil dan sampai mendapatkan kerugian 10 miliar rupiah. Dan ternyata sekarang berlanjut nih ke penjualan rumah. Bahkan cuma bukan rumah doang nih, ternyata udah didaftarkan ke agen properti untuk dijual. Waduh, kira-kira seperti apa nih informasi lengkapnya? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja. Ini dia. Waduh, sayang banget ya, ini bener-bener seru gitu berarti Cem. Karena bener-bener sampai ngejual rumahnya. Tapi memang iya sih kalau misalnya dihitung-hitung ya, 10M itu kan bukan uang yang kecil gitu. Apalagi dengan usaha Jessica Iskandar yang katanya juga dia tuh mengumpulkan duit sebanyak itu tuh dari dunia entertain udah lama. Dan dia mau melakukan ekspansi untuk pekerjaannya dengan di bisnis, tapi malah ditipu oleh temannya sendiri. Itu bener-bener nyakitin banget sebenarnya ya. Itu nyakitin banget ya, dan apalagi sekarang dia harus menjual rumah mewahnya yang dia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya dia. Dan dijual begitu saja. Dan bahkan kakaknya pun pasrah-pasrah aja, karena dengan situasi seperti ini dia nggak mungkin melarang Jessica untuk menjual rumahnya ya kan. Karena kan kehidupan harus tetap berjalan. Yaudah, kita langsung bacain aja nih komentar pertama kita. Di sini langsung datang dari MTina 1002. Dia bilang katanya, be strong ya cantik, he never leaves you, Jesus love you and fam. Bener banget ya, yang jelas kita tahu kalau misalnya Tuhan itu masih menyayangi kita dan juga pastinya diberikan jalan lah ke depannya untuk Jessica Iskandar sendiri. Baiknya bagaimana ke depannya. Betul banget. Coba kita lihat di komentar kedua, kira-kira datang dari siapa nih ya? Ini langsung datang dari panggil saya Mami. Dia bilang katanya masih banyak yang lebih menderita dari lo aja. Tapi benar sih, tapi kalau misalnya dilihat dari Jessica-nya ya, itu tuh sayang banget loh. Karena 10M bukan 1M doang, tapi ini literally ada 10M yang hilang. Dan ini pun sampai menjual rumah yang kita tahu sendiri, rumah Jessica Iskandar juga pasti banyak kenangannya di sana, Cem. Bener banget, banyak banget pertimbangan yang harus dilakukan sama Jessica dan keluarga sampai harus menjual rumahnya ya kan? Ya bener banget. Yaudahlah, kita lihat di komentar berikutnya, kira-kira datang dari Anne Cars 2. Semoga kasusnya cepat selesai, Tuhan turut campur tangan dalam setiap perkara katanya. Kasus itu udah lama banget ya, dan mudah-mudahan nggak mempengaruhi perekonomiannya ke depannya. Jangan sampai menjual-jual lagi hal lainnya ya kan. Sekarang rumah udah dijual, ke depannya jangan sampai sayang sih
tabungannya juga habis gitu loh. Itu dia, dan ternyata informasi tadi adalah informasi terakhir kita nih netizen. Tapi jangan kemana-mana, karena di next episode-nya kita juga akan memberikan informasi terupdate lainnya seputar selebriti. Dan Fania pun juga nggak lupa nih ngingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye-bye.